Halo anak cerdas Indonesia, salam sehat, semangat, dan bahagia. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Pernahkah kalian berpikir mengapa pohon bakau dapat hidup di daerah pesisir? Atau kenapa pohon jati harus menggugurkan daunnya pada musim kemarau? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, makhluk hidup melakukan adaptasi untuk menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan. Proses adaptasi ini dilakukan oleh semua makhluk hidup tanpa terkecuali, termasuk tumbuhan. Tumbuhan melakukan adaptasi dengan 3 cara, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Nah, masing-masing memiliki ciri khasnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan bentuk penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya yang disertai perubahan bentuk dan alat tubuhnya. Adaptasi morfologi pada tumbuhan ditandai dengan perubahan bentuk daun, akar, dan batang tumbuhan. Nah, adaptasi morfologi ini sendiri terjadi sesuai dengan jenis habitat yang ditumbuhi oleh tanaman. Contoh bentuk adaptasi morfologi antara lain, yang pertama, xerophyt adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering dan kekurangan air. Contohnya adalah kaktus, kurma, lidah buaya, adenium, sansevieria, dan buah naga. Nah, ciri-ciri tumbuhan xerophyt yaitu yang pertama, permukaannya dilapisi lapisan seperti lilin. Lapisan ini berguna untuk mengurangi penguapan. Kedua, ukuran daunnya kecil dan biasanya berduri untuk mengurangi penguapan juga. 3. Tumbuhan ini punya akar yang panjang, gunanya untuk mencari air sampai ke dalam tanah. Kemudian yang keempat, batangnya juga tebal yang berguna untuk menyimpan cadangan air. Kedua, hidrofit adalah adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan basah atau bahkan terendam air secara terus-menerus. Contohnya adalah kangkung, teratai, kiambang, dan eceng gondok. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit yaitu terapung di atas air, mempunyai permukaan daun yang lebar, batangnya menggembung seperti berongga, berisi udara sehingga bisa membuat mengapung di air seperti pelampung. Kemudian akarnya kecil sehingga air mudah menyebar ke seluruh daun. 3. Hygrofit adalah adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang lembab atau memiliki kadar air tinggi di udara. Contohnya adalah tumbuhan paku, dedalu atau ganda rusa, dan lumut. Ciri-ciri tumbuhan hygrofit yaitu berdaun tipis dan lebar, punya banyak stomata atau celah-celah kecil pada daun. 4. Halofit adalah adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang memiliki kadar salinitas atau keasinan tinggi. Contohnya adalah pohon bakau atau yang biasa dikenal dengan mangrove. Ciri-ciri tumbuhan halofit yaitu punya akar yang sangat kuat, separuh badannya biasanya tergenang di air, akarnya ada tertanam di bawah air dan ada juga yang di permukaan air. Sekarang kita lanjut ke adaptasi yang kedua, yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan bentuk penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan dengan cara menyesuaikan fungsi alat tubuhnya. Contohnya tumbuhan dikotil yang memiliki mahkota bunga indah untuk menarik perhatian serangga
sehingga penyerbukan dapat terjadi. Kemudian pada tumbuhan berbunga juga melakukan adaptasi fisiologi dengan cara menghasilkan aroma khas pada bunga untuk menarik perhatian serangga untuk membantunya melakukan penyerbukan. Hal ini juga terjadi pada pohon bakau yang dapat hidup di daerah pesisir dengan akar gantungnya yang difungsikan untuk pernapasan di saat air pasang. Sekarang kita lanjut ke adaptasi yang terakhir, yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku pada tumbuhan merupakan penyesuaian diri yang ditunjukkan dengan tingkah lakunya terhadap lingkungan. Penyesuaian tingkah laku pada tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi, dan lainnya. Adaptasi terhadap cahaya ditunjukkan tumbuhan polong-polongan, seperti tumbuhan petai Cina saat kondisi gelap. Nah, dalam kondisi gelap, tekanan tangkai daun petai Cina akan menurun dan menjadikan daunnya terlihat layu. Kemudian, pada tumbuhan hutan hujan tropis, biasanya cenderung tumbuh ke atas dan ke arah cahaya untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup. Kemudian, hal ini juga terjadi pada tumbuhan jati yang menggugurkan daunnya atau disebut dengan meranggas. Untuk mengimbangi air yang masuk ke dalam batang, pohon jati harus mengurangi penguapan dan menyesuaikan diri dengan musim kemarau yang dilakukan dengan cara meranggas. Bagaimana penjelasan tadi? Apakah dengan penjelasan tersebut kalian sudah bisa menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan di awal tadi? Ya, pohon bakau dapat hidup di daerah pesisir karena dia memiliki akar gantung yang difungsikan untuk pernapasan di saat air pasang. Dan itu merupakan bentuk adaptasi fisiologi dari pohon bakau. Nah, sedangkan pohon jati, dia harus menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau, itu bertujuan untuk mengurangi penguapan. Dan itu merupakan bentuk adaptasi tingkah laku dari pohon jati agar dapat bertahan hidup di musim kemarau. Nah, Ibu berharap dengan penjelasan tadi kalian bisa memahami cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.